Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini materi 1 yaitu sistem informasi manajemen. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Dika Al-Fatah, tempat dan tanggal lahir Jakarta 20 Januari 92. Kemudian alamat saya di Bentiring, di Jalan Grand Korpri Bentiring, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Kemudian beragama Islam dan status perkawinan saya kawin dan anak saya 2. Itu sedikit biodata diri. Selanjutnya saya pendidikan formal. Yang pertama, saya SD di Kaur karena bapak ibu saya orang Kaur, Padang Guci, di SD 53. Kemudian SMP 1 Kaur Utara, lanjut lagi di tahun 2003 dan SMA 1 Kota Bengkulu. Nah, dari SMA inilah saya pindah ke Bengkulu. Kemudian numpang, atau bahasa selatan itu numpang dengan mamang saya. Nah, dari sana saya dididik berdampingan selalu dengan wakil orang tua saya, yaitu paman. Kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi pada tahun 2013. 2013 itu saya di UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan Teknik Informatika. Alhamdulillah tamat dengan sesuai tenggat waktunya, malah lebih cepat. Kalau dulu sempat alhamdulillah 3,5 tahun. Nah, lanjut lagi, saya bersekolah S2 di UPY PTK Padang. Di UPY PTK Padang akhirnya selesai 2015 dengan jurusan ilmu komputer. Nah, itu tadi sedikit pendidikan formal saya. Kemudian saya berstatus sekarang bekerja menjadi tenaga pendidik di Setia Bengkulu. Baik, Ananda sekalian, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Saya akan jelaskan sedikit tentang RPS. Rencana pembelajaran semester. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan Administrasi Publik di Setia Bengkulu dengan bobot 3, semuanya teori. Kemudian pada saat di semester 4, kemudian capaian yang diharapkan dari prodi adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah-masalah administrasi publik sesuai standar teori administrasi publik. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat
baik di dalam maupun di luar lembaga. Yang keempat, mampu memahami teori administrasi publik berdasarkan analisa kebijakan administrasi publik. Yang kelima, menganalisa dimensi-dimensi administrasi publik. Yang keenam, menguasai konsep teoritis administrasi publik secara mendalam dan penerapannya pada bidang publik secara spesifik dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian CPMK yang pertama, memahami tentang sistem informasi pemerintahan serta keberadaan teknologi. Memahami dasar filosofi sistem informasi manajemen pemerintah. Memahami teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintah. Yang keempat, memahami cara mengelola sumber daya informasi dan aset informasi. Yang kelima, mampu mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan. Mampu memahami peran knowledge manajemen di dalam meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia pemerintah. Yang ketujuh, memahami jaringan infrastruktur sistem informasi manajemen serta internet, dukungan terhadap online sistem informasi manajemen pemerintahan. Nah, itu CPMK yang diharapkan. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu sistem informasi manajemen serta keberadaan teknologi dapat dasar filosofi sebagai sistem informasi manajemen pemerintah. Paham akan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan. Dapat mengelola sumber daya informasi dan aset informasi. Mengimplementasikan sistem informasi. Bagaimana peran knowledge management di dalam meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah. Jaringan infrastruktur sistem informasi pemerintah, internet, dukungan terhadap online sistem informasi, komunikasi informasi dan data dalam sistem pembuatan keputusan pembangunan, aplikasi layanan SIM pemerintah, teroperabilitas dan sistem informasi manajemen pemerintah. Baik, selanjutnya yang pada kesempatan ini CPMK yang akan kita jelaskan, yang kami jelaskan adalah yang pertama saja karena pertemuan pertama, yaitu mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang sistem informasi, peran pemerintah, sejarah sistem informasi, dan isu-isu yang terkait tentang manajemen teknologi informasi. Penilaiannya yang pertama, sistem informasi manajemen, sejarah sistem informasi, dan isu manajemen teknologi informasi. Bentuk pembelajaran nanti pedoman penilaian analisis kasus, perkembangan sistem informasi manajemen, kemudian dibuat ringkasan. Setelah itu menguraikan kasus, mengembangkan analisis dan wacana. Materi pembelajaran yang pertama itu kuliah di kelas dengan metode pembelajaran pemecahan kasus, case method, dan modalitas pembelajaran secara blending learning, luring, belajar di kelas, dan laboratorium bahasa. Nanti akan ada tugas analisis kasus tentang hakikat perkembangan analisis wacana, membuat ringkasan dan materi mata kuliah. Bobot media pembelajaran melalui
Zoom, metode pembelajaran dengan case method, modalitas pembelajaran dengan blending learning, kemudian penugasan, analisis kasus, pemecahan kasus, kemudian membuat ringkasan materi kuliah dikumpulkan pada Google Classroom. Baik, itu rencana capaian CPMK. Baik, kita sekarang ke materi tentang sistem informasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mata kuliah kita tatap muka yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Jadi pada pertemuan semester 4 yang pertama kita akan membahas tentang konsep, sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Sebelumnya, karena kita baru pertama jumpa, ada baiknya saya perkenalan diri. Sebelumnya nanti akan saya absen satu persatu. Nama saya Dika Al-Fatah, lahir di Jakarta 20 Januari 92. Kemudian pendidikan saya dari SMA ya, SMA Kota Bengkulu, SMA 1. Kemudian saya melanjutkan studi di Muhammadiyah Bengkulu dan S2 saya di UPI FKTK Padang. Kemudian selesai dengan jurusan ilmu komputer. Alhamdulillah menyandang gelar Eskom M.Com. Itu sedikit riwayat hidup saya. Ini skenario pembelajaran hari ini, di mana nanti kita tes 15 menit, dilanjutkan pendahuluan dalam materi, pemaparan materi, kemudian diskusi dan penugasan. Baik, Anda semua. Oh ya, saya lupa absen. Sebelum ke gambar ini saya absen dulu. Rena Marcella, ada? Epi, oke. Dava, Koko, Michael Halley, Regina, Rangga, ada yang belum dipanggil? Oke, ya bagus ya. Ada lagi? Cukup? Oke, baiklah. Silakan perhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Kalau sepintas kalian melihat ini, silakan sebutkan satu mungkin dua kalimat. Apa sih maksudnya ini? Silakan dari ada yang mau sampaikan pertama. Gambar ini apa sih? Bagus coba. Sistem, Pak. Sistem.
Ada lagi? Rena apa? Orang yang menggerakkan sistem agar perusahaan dapat berjalan. Orang yang menggerakkan sistem akan dapat berjalan. Dapat ya. Kalau Regina, apa ini? Gambar ini kira-kira? Proses sistem tersebut berjalan. Proses sistem berjalan. Oke. Mungkin satu lagi kali ya. Saya butuh yang di belakang. Kokoh. Apa itu gambarnya? Apa itu? Gambar apa ini? Sekilas apa? Jadi kita perhatikan ada beberapa orang yang masing-masing tugasnya beda-beda ya. Ada yang di bagian bawah narik, ada yang dorong, ada yang bantu untuk memutar. Kemudian ada lagi yang masing-masing tugasnya berbeda. Kita lihat lagi dulu dari video berikut ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Indopro TV. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi ini semakin besar. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, teknologi sudah mulai dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Berikut sejarah perkembangan teknologi. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri, seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana bumbu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno. Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah, sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentang waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang besar. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan.
Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai dilakukan sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Nomor 4. Teknologi era revolusi industri. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial yang ada. Revolusi industri pertama terjadi pada abad 17, abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Saran saya, lindungi keduanya. Oke. Dari video tersebut, adakah yang ingin berkomentar tentang video ini, tentang perkembangan teknologi informasi, di mana perkembangan sistem informasi dimulai dari sebelum abad kuno. Saja ya, kita stop. Coba ada yang bisa menyampaikan pendapat tentang informasi. Katanya informasi jadwalnya kita bagi yang mematur hari informasi. Suatu berita. Ada lagi nggak yang dikatakan informasi? Berita. Kalau saya bilang, siapa namanya? Ari pakai baju putih hari Kamis. Itu informasi bukan? Tapi apakah itu menjadi data? Kapan dia menjadi data? Jadi sebelum informasi itu ada namanya fakta, data, baru dia terbitlah ke informasi. Jadi sekumpulan fakta yang diolah menjadi data, kemudian diproses, itu namanya informasi, menjadi informasi yang bermanfaat. Tapi kalau saya beritakan gini, kemarin hujan lebat, itu akan menjadi informasi saja, akan menjadi data saja kalau tidak digunakan. Artinya apa? Kalau informasi yang tidak dikelola, data yang tidak dikelola dan dimanfaatkan, itu bukan menjadi informasi, hanya menjadi data fakta. Misalnya sekelompok kumpulan koran banyak nih dari 3 bulan yang lalu, tumpuk aja di meja uang gitu ya. Kemudian ketika kita lihat secara umum, itu hanya menjadi kumpulan data-data saja. Kapan itu menjadi informasi? Dikatakan informasi itu jika kalau data kumpulan data itu dimanfaatkan untuk mencapai satu tujuan.
Misalnya, oh ada pembukaan CPNS di tahun ini, nah itu baru informasi. Jadi kenapa berita koran itu selalu update setiap hari? Karena kalau dia bermanfaat itu baru informasi. Kalau enggak, itu hanya menjadi data. Kemudian manajemen. Apa sih yang dimaksud manajemen? Coba kalau saya bilang manajemen itu apa sih yang terbenak satu kata di pikiran Anda? Manajemen. Coba, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa itu manajemen? Manajemen adalah pengaturan. Jadi kalau suka mengatur atau memanage gitu ya, apa baju kita hari ini, besok mau baju apa, mulai dari pakaian itu udah bisa memanage. Artinya apa? Kalau sekumpulan data dan informasi tadi di manajemen dengan baik, otomatis informasi yang diberikan akan lebih terarah, terukur dan efisien. Itu ya. Jadi sistem informasi dan manajemen. Lalu kalau kita gabung sistem informasi manajemen apa? Pengertian secara keseluruhan, sekumpulan elemen-elemen, sekumpulan variabel-variabel yang saling berkaitan, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakatnya dalam satu tujuan, itulah namanya sistem informasi manajemen. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya apa itu digital? Itu sehari-hari sudah tahu ya, digital, media digital. Tapi apa sih digital itu? Ada yang bisa menjawab tentang digital? Saya mau tahu, mau tanya dulu. Komputer itu digital bukan? Digital. Kemudian handphone digital bukan? Digital. Kalau jam tangan? Yang sering kita gunakan aja. Kalau jam tangan? Digital bukan? Ada yang digital, ada yang? Ada yang tidak. Tergantung dia pada konsep pengertian digital. Bahwa digital adalah seperangkat elektronik, terus seperangkat elektronik yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Itu namanya elektronik. Kalau di sini katanya bentuk modernisasi di mana segala hal yang dapat dikerjakan satu peralatan canggih. Jadi satu peralatan itu alat peralatan elektronik. Kemudian kita lihat digital ini dari penggunaan dari tahun 2020 ke 2021 kita lihat. Meningkat pesat. Apalagi nanti ke 2005 kita belum tahu bagaimana. Peningkatan ini terjadi 73%. Jadi artinya meningkat pesat sekali. Sudah banyak yang menggunakan 2 atau 3 handphone dalam satu orang. Misalnya si siapa? Ada yang menggunakan handphone 1 atau 2 udah sekarang. Kebutuhan jadi lebih banyak sekarang. Nah, ya apa sih yang paling menarik dikunjungi? Itu tadi YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Tapi yang paling banyak sering dikunjungi itu apa? WhatsApp.
Nah, Facebook yang urutan kedua, Instagram, yang terakhir Twitter. Kalau tahun 2005 rasanya TikTok udah berada di posisi teratas, yang teratas. Nah, artinya apa? Sekarang itu teknologi informasi sudah membudaya. Artinya membudaya itu sudah tidak lagi menjadi sosok benda mahal, karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Bayangkan kalau saya tanya Ari merokok nggak? Merokok nggak? Siapa yang merokok siapa? Siapa namanya? Abi, Pak. Abi. Kau pilih tidak merokok atau tidak pegang HP? Tidak merokok. Tidak merokok. Iya. Jadi gelisah gitu kalau ada pegang HP sebagai sistem informasi. Sudah gelisah. Mulai dari itu aja kebiasaan itu. Nah, kita lihat perhatikan ada gambar di apa tuh masuk di gambar yang pertama. Dia berdua sama-sama ketemu, tapi komunikasi bukan dia berdua, komunikasi ke yang lain. Jadi budayanya sekarang beda, belum tentu dia berdua itu komunikasi, walaupun dia berdua. Kemudian kita lihat yang bawah, ada bapak, ada istrinya, ada anaknya, masing-masing megang alat komunikasi atau alat digital. Yang bapaknya ngerti sambil komunikasi dalam HP, istrinya juga menunjukkan tugas pakai HP, biar tenang anaknya dikasih HP. Nah, ini sekarang terjadi. Kemudian memang digitalisasi itu sangat diperlukan, banyak untuk dapat informasi, untuk sarana konektivitas, komunikasi, bisnis, dan lain-lain. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana koran sama media digital. Kalau koran itu butuh 1-2 hari untuk menyampaikan informasi, tapi kalau sekarang ada terjadi sekarang lagi. Kalau di Bengkulu itu apa? Bengkulu Impung, langsung detik itu lagi. Tapi tahu nggak sih dari dulu tentang informasi, teknologi, perkembangan teknologi informasi dari zaman sebelum kuno. Jadi zaman prasejarah itu yang pertama menemukan teknologi. Apa yang ditemukan? Yang pertama, teknologi apa yang ditemukan sebelum zaman kuno, yaitu di mana zaman itu menemukan teknologi pemanas. Apa pemanas itu? Api. Jadi kalau pernah lihat videonya, digesek pakai batu, kemudian diputar-putar sampai menimbulkan api. Jadi dari dulu sudah menemukan teknologi, namanya teknologi. Kemudian berkembang ke zaman kuno. Nah, di zaman kuno ini apa yang ditemukan? Berkembang teknologi apa? Yang kedua adalah zaman di mana menemukan tulisan sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Jadi bagaimana dengan mengenal Sanskerta itu kode alam, misalnya itu yang boleh lewat sana, itu yang boleh lewat sana. Itu di zaman kuno. Kemudian selanjutnya adalah
di zaman apa namanya mengenal mesin, di mana sudah mengenal mesin, tapi mesin ini sebenarnya ditujukan untuk apa? Untuk karya seni, yaitu dengan sepeda uap. Jadi dia jalan tapi dibantu dengan uap. Masih berkaitan dengan api dan sepeda uap. Selanjutnya semakin kesini makin canggih, sudah menemukan teknologi yang namanya mesin yang sudah menggunakan apa namanya listrik. Nah, kemudian di zaman 4.0 udah makin canggih, udah enak. Tapi kita ini sudah mengalami di mana zamannya zaman 5.0 atau di mana kita bahkan bukan berkomunikasi dengan antar sesama. Sekarang ini kita harus mampu menyesuaikan diri antara sesama manusia dan sesama teknologi. Misalnya apa? Robot pembersih jalan. Sudah ada sekarang. Komputer enak ini, sekarang masih ada fisik. Sebentar lagi dan sudah diterapkan di wilayah Eropa. Tidak ada lagi nih fisiknya, hanya hologram. Jadi dia pakai hologram sebagai komunikasi pengamatan. Jadi tidak mau kita terapkan komputer. Kemudian Grab kita masih ada supir ya kan? Tapi sebentar lagi Grab itu tidak ada supir lagi untuk mengantar. Pengantaran juga misalnya si siapa itu Aldi pesan barang. Kemudian sebentar lagi diantar oleh drone, bisa aja. Dan itu sudah diterapkan di Indonesia juga udah. Ya, yang terbaru itu di Amerika, di mana kebakaran hutan tapi dibantu oleh drone sebagai pemadam. Kalau lihat berita baru-baru ini. Jadi itulah pentingnya perkembangan isu-isu tentang perkembangan teknologi. Kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Bagi yang bisa menyesuaikan diri, alhamdulillah bisa bersaing dengan teknologi yang ada. Namun kalau tidak, bagaimana? Otomatis akan terbelakang, tersingkir. Itu jadi problem. Jadi tergantung pilihan kalian masing-masing sekarang, mau jadi mampu bersaing atau tersisihkan. Itu tentang isu-isu perkembangan teknologi. Di pertemuan semester 4 ini kita akan mempelajari sedikit banyak tentang bagaimana teknologi, perkembangan informasi dan perkembangan sekarang. Baik, perkenalkan, nama saya Dika Alfata. Saya adalah dosen Setiawuhu yang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Skenario perkuliahan kita dari quiz test, pendahuluan 20 menit sampai nanti penugasan itu 100 menit. Jadi 100 menit kita di dalam ruangan. Kalau kita lihat apa yang menjadi dasar sistem informasi manajemen, bahwa sistem informasi manajemen itu terdiri dari 3 fase, artinya apa? 3 subkata. Ada sistem, ada informasi, dan ada manajemen. Kita tahu dulu apa sih sistem ini? Bahwa sistem adalah sekumpulan variabel-variabel, sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan satu
sama lain, tugasnya masing-masing, tapi demi tujuannya yang sama. Bayangkan, misalnya ada sistem fisik. Sistem fisik itu atau organ tubuh. Tangan kiri mau genggam, tapi tangan kanan mau melepas. Satu sistem enggak? Tentu tidak ya. Jadi yang dikatakan sistem informasi manajemen itu, kalau dia bergerak satu sama lain, bergerak sama-sama demi mendapatkan satu tujuan, itulah namanya sistem informasi sistem. Kemudian apa sih yang terjadi? Oke, dari video yang kita tampilkan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan perkembangan teknologi informasi? Ternyata perkembangan sistem informasi atau teknologi jauh sebelum zaman kuno, zaman sebelum peradaban sudah ada. Yang diawali oleh apa tadi? Teknologi api yang ditemukan oleh orang zaman kuno. Bagaimana dia menghasilkan panas, hubungan panas, kemudian dia menimbulkan api itu yang digunakan sebagai kelangsungan hidup. Yang selanjutnya adalah setelah menemukan api, kemana lagi? Senjata. Iya. Jadi zaman dimana mereka sudah mengenal tulisan sebagai alat komunikasi di zaman kuno. Contohnya tadi pada peradaban di Mesir. Nah, tulisan-tulisan itulah yang menjadikan mereka dapat berkomunikasi. Yang selanjutnya setelah tulisan, Jawa Mesir. Mesir ini yang tujuannya adalah untuk awalnya ya karya-karya seni. Tadi kan ada muncul sepeda sebagai komunikasi antara masing-masing. Nah, kemudian semakin berkembang, lanjut lagi setelah Mesir. Apa Regina? Ya, handphone, telepon. Jadi barulah dapat perkembangannya ke telepon. Telepon, ya hanya telepon aja biasa, nggak bisa SMS sekarang kayak sekarang, SMS video, kemudian foto juga iya, dan musik juga iya. Nah, tapi lama kelamaan sampailah ke zaman 4.0. di mana teknologi semakin canggih, di mana mulai menyesuaikan diri. Akhirnya di zaman 4.0 sistem informasi sudah digenggaman. Jadi yang radio iyo, yang foto iyo, yang alat-alat kebutuhan informasi sudah ada di kita. Terbitlah handphone sebagai komunikasi aktif dua arah antara sesama. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam, kita lanjutkan. Silakan buka, nyalakan handphonenya. Kita tulis dulu. Silakan. Tulis. Ketik puisis di handphonenya, nanti
silakan join atau pakai barcode juga bisa. Kalau mau barcode coba di scan aja. Ya, bukan nama. Ada masukan nama kan? Nama, kemudian submit. Nah, sudah ada Dava, ada Evi, ya, yang lain. Baru 5 orang. Enam orang. Udah? Yang lain kita tetap tunggu ya. Kita mulai. Udah? Ada lagi? Berangkat. Silakan di silakan dijawab di handphone. Ya. Urutan pertama masih posisi Dava. Evi menyusul. Ambil Lubis. Nah. Dava lagi. Kalau dia biru tuh hampir benar semua. Kalau yang merah ada salahnya.
minum dulu ya. Areti Rangga Rena. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana gamenya terus? Menarik? Itu yang akan kira-kira nanti selanjutnya akan kita bahas. Mulai dari sekarang digital. Nah, kalau berbicara digital, kita kembali. Apa sih digital itu? Ya Gus, bagus. Apa digital bagus? Regina? Dari apa ya kita? Padahal sehari-hari kita sudah bukan lagi keperluan, sudah menjadi kebutuhan kita. Bayangkan kalau satu hari aja nggak megang digital atau interpegang sesuatu yang berkenaan dengan digital. Jadi digital itu adalah teknologi yang menggunakan sinyal elektronik. teknologi yang menggunakan elektronik. Nah, itu namanya digital. Apapun peralatan, kalau dia elektronik, nah itu digital. Kalau jam dinding, digital nggak? Jam dinding yang berputar pakai jarum, elektronik nggak? Masih analog, karena jam digital ya analog. Iya. Kalau apa namanya? Kalau jam saya digital nggak? Yes. Digital. Digital nggak? Di fokus digital. Komputer. Jadi seluruh perangkat elektronik yang digunakan untuk peralatan canggih itu namanya digital. Nah, kita berbicara tentang pengguna sekarang. Pada tahun 2020 kita bandingkan 21, ternyata meningkat tajam. Ada 15% pengguna cenderung besar kenaikannya. Berarti bukan hanya dewasa saja, bahkan mungkin anak kecil pun sudah pegang digital ini. Kalau kita lihat dari jumlah itu, katanya dari penduduk Indonesia 274 jiwa yang pengguna atau bergantung sama digital internet adalah 73,7%. Berarti hampir lebih sebagian dari wilayah penduduk Indonesia sudah menggunakan digital. Kemudian kalau kita urut media sosialnya, yang paling tinggi itu dikunjungi adalah YouTube. Kemudian diiringi dengan WhatsApp. Lanjut lagi ada Instagram, Facebook. Nggak tahu, mungkin tahun ini mungkin Facebook juga naik ya ratingnya. Ya, kalau di selatan, di Kaur banyak itu yang menggunakan FB Pro. Jadi sekarang ini nilai malunya itu di belakang itu. Kemudian berdasarkan aplikasi yang sering digunakan, nah yang paling sering digunakan itu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok dan lain. Ini sudah menjadi
tadi saya bilang bahwa internet ini sudah menjadi budaya digital yang dimana kalau kita lihat gambar ini, dia perhatikan gambar yang atas ya, dia berdekatan tapi kayak jauh, nggak saling berinteraksi satu sama lain. Dia dekat tapi jauh tapi yang satu orang itu misalnya menghubungi pacarnya, gimana yang keadaannya, dia satu lagi menghubungi yang lain. Artinya walaupun dekat, belum tentu dia berinteraksi sekarang. Bahkan yang jauh sekalipun bisa jadi dia saling berkomunikasi. Nah, kemudian kita perhatikan yang gambar bawah. Apa gambar bawah itu? Artinya apa? Dari dewasa sampai kecil udah ketergantungan dunia digital. Bapaknya ngetik, ibunya atau apa namanya istrinya bikin tugas pakai handphone dan ditulis, anaknya kasih handphone untuk apa namanya mendamaikan suasananya. Berarti udah nggak bisa ditinggalin. Nah, pada dasarnya pendidikan teknologi ini banyak gunanya. Yang pertama digunakan untuk informasi, pengelolaan data, keperluan sebagai komunikasi, bisnis, kemudian hiburan dan lain-lain. Kemudian perkembangan media teknologi informasi. Dulu kalau mau kirim berita atau memberitakan sesuatu, beritanya kejadiannya hari ini misal, kemudian 1 sampai 2 hari baru beritanya nyampai, karena harus dicetak dulu, dibagikan dulu. Ini tadi kata Rena, koran sebagai media informasi. Kemudian sekarang nggak lagi, bahkan detik ini kejadian, detik itu juga bisa kita sampaikan informasi tersebut. Kita lihat lagi gambar. Apa yang menarik gambar ini? Kalian masih ketemu permainan ini? Kangen nggak sama mainan ini? Sekarang ini kita ketemu tuh, udah di sini kita lihat di halaman sebelah kanan, di mana anak-anak itu sudah ngumpulnya tapi main gadgetnya masing-masing. Bahkan etika dan apa namanya edukasi terhadap teknologi sangat kurang. Jadi ada dampak yang akan dihasilkan dari perkembangan. Kalau saya dulu masih sering ini, karet, main kelereng, main apa namanya, petak umpet dan lain-lain. Nah, digital biasanya digunakan kalau proses pembelajaran. Ini waktu zaman kita COVID, bisa juga digunakan apa namanya, media belajar ruang kelas, tapi bisa juga di dunia online. Bahkan berkomunikasi juga bisa double, bisa pakai laptop, pakai handphone dan sebagainya. Zaman sekarang itu apa-apa udah ada di tangannya, udah ada di kamar. Misalnya yang makanan dijual keliling sama ibu-ibu, juga sekarang dikelilingi lagi sama ibu-ibu. Sekarang sudah mobil yang jalan sendiri, jual makanannya. Begitu ada yang mau beli dengan sensor tersebut, akan berhenti dan bisa bertransaksi.
tanpa manusia. Oke, saya mau tanya dulu nih sama ya, Michael Halim. Kalau kamu di apa namanya di rumah di dusun mana? Desa asalnya dari Palembang. Kamu pakai transaksi atau belanja pakai apa? Sudah gunakan kris? Sudah gunakan kris. Kalau dapat? Ya. Kalau bertransaksi atau menemukan media informasi pakai apa? Oh, tergantung sih Pak, tergantung tempat juga. Kalau dia masih di pedesaan kan, akses internet masih belum terjangkau, biasanya masih pakai bayar kamu. Jadi di apa namanya di blending ya? Ya, sesuai. Kadang-kadang pakai Kiris, iris, kalau masih manual tidak ditinggalkan. Iya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa sih yang terjadi di gambar ini? Apa perbedaannya? Ya. Apa? Yang sebelah kanan apa? Sebelah kiri apa? Bikin manusia. Jadi ini adalah proses apa namanya pengiriman barang. Kalau kita bahasa kerennya ada yang hijau, ini kan ada yang kuning, masih enak. Kalau di kita masih diantar sama manusia, tapi di Eropa sana sudah diantar pakai drone. Dan update-nya lagi belum lama ini yang terjadi kebakaran hutan, pernah berita kebakaran hutan, di mana drone ikut membantu memadamkan kebakaran di negara Amerika Serikat. Jadi manusia pelan-pelan tergantikan. Nah, pertanyaannya, emang kalau sudah robot semua, terus manusia kemana? Kira-kira kemana manusia? Satu nomor lagi. Grab. Kalau di sini kan ada Maxim. Enak itu masih diantar sama supirnya. Kalau di sana, ini di negara Eropa. Grabnya sudah nggak pakai awal lagi. Supaya gitu, apa namanya, berhenti, ya kan, buka, kemudian mobil jalan sendiri. Apa nggak kaget gitu? Dia akan berhenti pada saat sesuai titik yang ditentukan. Dari gambar-gambar tersebut artinya apa? Bahwa dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk mengedukasi tentang adanya teknologi informasi. Jadi bijak tentang penggunaan dalam internet, misalnya mencari hal-hal baru yang bermanfaat, misalnya mencari selektif mana hoax, mana yang fakta, mana yang berguna dengan informasi. Yang selanjutnya, ini dampak dari internet. Dengan mau tidak mau teknologi terus berjalan, tapi apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau nanti komunikasi tatap muka akan berkurang, kemudian bullying makin bebas, tapi pasti ada juga cara mengatasinya.
terus mengabaikan orang sekitar kayak gambar tadi kan, di mana yang anak kecil bermain tapi tidak saling berkomunikasi. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama, kita harus tunjukkan pribadi yang baik. Sering sharing sebelum saring. Artinya apa? Ya dibaca-baca dulu. Kalau kira-kira informasi itu bermanfaat, boleh dilanjutkan informasi itu. Tapi kalau informasinya cukup berbahaya atau nggak perlu kita share, cukuplah sampai beritanya sampai kali. Karena banyak akibatnya kalau salah menginformasikan, apalagi di dunia media sosial, bisa jadi pidana. Kemudian ada namanya jangan menyebarkan bohong. Dari situ ada yang ingin ditanyakan tentang perkembangan sistem informasi. Kalau tidak ada, kita lanjut. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi itu ada 3 fase atau tiga kata. Sistem informasi dan manajemen. Tadi ada di gambar di awal yang roda-roda, ada yang tugasnya masing-masing, kemudian tugasnya dan bagiannya juga masing-masing. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana perusahaan di sebuah Mesir kuno, perusahaan peliti, apa udah ada yang pernah perusahaan peliti, di mana pemimpinnya atau direkturnya membagi 2 metode terhadap metode produksi. Misalnya dibagi menjadi 20 orang ini dia bagi sesuai bagian. Ada misalnya yang bagian cukup menjalankan roda yang ini, tapi yang ini juga beda orangnya, jadi sesuai bagian. Yang satu lagi dia bekerja tidak peraturan, artinya kadang-kadang dia jadi ini, kadang-kadang dia jadi ini, bisa jadi yang ini. Ternyata apa yang dihasilkan 2 kelompok tersebut? Kira-kira mana yang produksi peneliti lebih cepat? Dan kenapa? Karena dia peraturan. Mana? Dia peraturan. Tidak peraturan. Ada lagi? Kenapa kira-kira yang kelompok A-nya lebih cepat? Ternyata kalau terstruktur, proses pekerjaan itu akan lebih cepat daripada yang ini saya kerjakan juga, kadang-kadang itu juga saya kerjakan. Enggak peraturan, padahal jumlahnya sama. Lalu bisa nggak diterapkan di setiap pemburu? Bisa, sangat bisa. Tapi apa yang selalu kenapa misalnya teknologi itu terhambat? Karena memang beberapa faktor, baik SDM, kemudian kepemimpinan, dan ketersediaan fasilitas yang ada. Nah, kalau itu dijadikan nanti tujuannya sama, sistem informasi tentu akan terwujudkan di wilayah perguruan tinggi kita. Oke, kemudian di pemerintahan misalnya, di pemerintahan ini adanya misalnya absensi, dulu sidik jari ya, sekarang dengan sudah pakai selfie atau selok
selfie, shalom. Nanti mungkin apa lagi, selalu berkembang. Jadi pentingnya mempelajari mata kuliah ini adalah kalian harus tahu bagaimana konsep dan bagaimana cara mengembangkan. Jadi kalau terpikir teknologi ini, oh gimana lagi ya nanti? Gimana kalau seperti ini? Nah itu kira-kira. Oke, dari perkembangan komputer saja sudah berkembang pesat sekarang ini. Dari yang satu komputer itu tahu nggak dulu sebesar apa? Satu ruangan itu loh, pernah apa namanya? Satu ruangan dari awalnya satu kelas, kemudian menjadi satu kelas menjadi satu ruangan lebih sedikit, kemudian sudah di zamannya generasi 4 barulah komputer sudah fisik bisa ditaruh di meja generasi itu. Kalau generasi 4 ini misalnya kayak komputer-komputer yang masih ada TV-nya, ada perutnya di belakang, belum sering seperti ini. Nah kalau yang ini udah generasi kelima dan akan terus berkembang. Lama-lama komputer laptop makin tipis. Dulu laptop ini nggak setipis ini, lebih tebal, bahkan jauh 2 kali lebih tebal dari ini. Sekarang ada yang makin slim, yang handphone bisa dipatahin sekarang, dibuka lagi jadi satu. Nah, itu akibat apa namanya? Perkembangan yang selalu teknologi yang selalu berkembang. Nah, kemudian teknologi ini sudah membudaya, sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Bayangkan satu rumah itu, saya rasa mulai dari bapak sampai anak-anaknya lagi yang kecil udah pegang HP. Ada berkumpul tapi tidak berkomunikasi, atau dia sibuk dengan handphonenya sendiri. Itu yang menjadikan dampak buruk dari perkembangan teknologi. Intinya adalah kalau teknologi ini digunakan dengan bijak, teknologi tentu akan membantu dalam sistem informasi. Tapi kalau teknologi informasi ini digunakan dengan sembarangan, tentu teknologi informasi akan menjadi dampak buruk bagi yang memakai. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kalau yang ingin ada pertanyaan silakan ditanya. Sistem artinya sekumpulan variabel-variabel, elemen-elemen yang saling berkaitan. Tadi kata di gambar ya, gambar tadi. Sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Coba bayangkan kalau yang ini bukan tugasnya ngangkat, yang ini malah dia jatuhkan ke arah sana, tidak jelas. Bayangkan kalau kaki kiri kita nugaskan tetap ke depan, kaki kanan ke belakang aja. Apa yang terjadi? Keseimbangan tubuh akan turun. Itu pentingnya itu pengertian tentang sistem. Oke, sistem-sistem itu ada beberapa contoh tentang sistem. Yang pertama sistem komputer misalnya. Di depan kalian ini kan ada perangkat komputer. Coba kalau keyboardnya saya ambil, bisa nggak itu beroperasi?
atau salah satu bagiannya saya ambil, monitornya aja saya ambil, keyboard biar bisa nggak bisa. Ada perangkatnya tapi nggak ada listriknya, oh, susah juga. Kemudian ada namanya sistem tubuh, contohnya sistem tubuh, misal tubuh ini dikasih ada panca indera, ada apa namanya sistem rasa, kemudian organ tubuh, sayur, dada, tapi kakinya kasih satu misalnya, nggak bisa juga. Itu harus minimal dikasih alat untuk jalan. Nah, begitu juga dengan sistem pabrik. Pabrik itu unsurnya ada 3. Ada orang, mesin, dan order atau pesanan produksi. Ini kita berandai-andai. Kalau ada perusahaan, ada mesinnya, tapi nggak ada orangnya, nggak bisa jalan. Ada order, tapi nggak ada orang, nggak ada mesin misalnya. Jadi salah satu itu unsurnya harus ada. Salah satu nggak ada, nggak bisa jalan. Itu namanya sistem. Kalau misalnya di Setiabudi, di Prodi ada lagi sekretaris ada stafnya lagi. Kemudian berikut ke bawah. Misalnya kalau dosen ngajar, nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa, nggak bisa. Mereka tuh harus bersama-sama untuk menjadi satu tujuan. Tujuannya apa? Misalnya pembelajaran. Ya, next. Ini ada karakteristik sistem. Ada komponen yang terjadi bagian sistem. Ada benda, ada aturan, ada orang, ada batas, hubungan, dan lain-lain. Nah, saya mau jelaskan, ada gambar di bawah. Unsur sistem itu terdiri dari 3 yang penting, 2 yang pendorong, yaitu harus ada inputan, masukan, kemudian inputan ini diproses menjadi output yang berguna. Nah, output ini juga diseleksi lagi untuk menjadi goals atau tujuan yang sesuai dengan sistem tersebut, di mana proses terdapat kontrol dan feedbacknya pada setiap input yang dihasilkan. Kemudian ada namanya sistem komponen. Nah, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Contohnya apa? Kalau abstrak itu yang nggak bisa dipegang. Kemudian kalau fisik bisa physical touch. Misalnya tadi kalau kita andaikan komputer, itulah komputer sebagai physical sistemnya, tapi ada program atau OS yang di dalamnya yang tidak bisa kita pegang. Ada namanya sistem alamiah atau sistem buatan. Sistem alamiah itu yang sudah terjadi sebelum itu. Misalnya di mana dari matahari terbit pasti akan terbenam. Tidak bisa kita terbenam dulu baru terbit. Kemudian ada sistem buatan. Sistem buatan itu yang hasil karya dari manusia. Ada mobil bisa dijalankan, eskalator bisa jalan. Kemudian ada sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu adalah sistem
deterministik, sistem dan probabilistik. Kalau tak itu probabilistik yang kira-kira bisa diprediksi ada tidak sih perubahan terhadap sistem. Kemudian ada sistem tertutup dan terbuka, menerima masukan dan menghasilkan keluaran sistem. Kemudian open system ini dipengaruhi oleh masukan dan keluaran setiap subsistem. Oke, nah sekarang kita sebelum ke informasi, ada yang ingin tanyakan? Lanjut. Sekarang kita ke informasi. Berbicara tentang informasi, definisi informasi. Ada misalnya sekumpulan fakta. Faktanya yang terjadi misalnya hari ini apa ya? Kita di kampus dia betul. Fakta. Tapi apakah itu menjadi data? Apakah itu sebuah informasi? Kapan itu menjadi sebuah informasi? Jadi secara keseluruhan informasi itu adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Itu namanya informasi. Tapi apakah itu sudah menjadi data? Belum tentu. Data, dikatakan data itu kalau sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan terlebih dahulu. Kalau dari fakta ini digunakan, itu namanya data. Misalnya jumlah mahasiswa setiap 800 sekian. Kalau itu hanya itu saja, memang fakta. Tapi apakah itu menjadi data? Belum tentu. Dikatakan data kalau 820 itu digunakan untuk informasi lebih lanjut. Begitu contohnya. Kemudian ada namanya bentuk data, objek kualitatif dan kuantitatif. Contohnya apa? Informasi kependudukan, bahwa faktanya biodata penduduk di KTP misalnya kita beralamat di Palembang. Kemudian ada data akademik, nama Michael Halim, MPM sekian, sebesar itu faktanya. Apakah itu menjadi data? Menjadi data, akan menjadi data kira-kira apabila itu diolah menjadi sebuah data yang digunakan. Misal Michael Halim nilainya tidak keluar, misalnya keluar ya? Nilainya tidak keluar, itu akan menjadi data kalau dia memasukkan tanda tangan. Wah, itu data. Jadi akan diproses lebih lanjut. Kemudian kalau diproses, kapan itu menjadi informasi? Informasi kalau digunakan. Kalau saya umumkan, misalnya kepada semua mahasiswa, jangan mencontoh seperti ini, kalau tidak mau kena sanksi yang lebih lanjut. Itu informasi. Kemudian itu sekilas tentang fakta dan informasi, proses dan informasi. Faktor dari informasi, ternyata ada ada beberapa faktor informasi, mulai dari fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Bagaimana fungsi terhadap informasi, bagaimana biaya terhadap informasinya, dan bagaimana mutunya. Jadi ada tingkatan data. Itu informasi. Kemudian manajemen. Apa sih
sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan organisasi dan dimanfaatkan oleh sumber daya yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi sebuah manajemen ini adalah dengan tugasnya pengelolaan terhadap informasi atau data yang didapat. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan. Enggak ada tujuannya banyak. Nah, kemudian ada kegiatan manajemen, bisa dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Sumber daya yang ada apa saja? Mulai dari manusia, materi, modal, dan informasi. Nah, dari penjelasan di atas kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah, coba lihat di gambar, siapa yang bisa menyimpulkan sistem informasi, pengertian dari sistem informasi. Artinya sistem informasi adalah sekumpulan, ya coba, Sekumpulan sistem yang terdiri dari komponen-komponen komponen yang bekerjasama untuk mengumpulkan, yang bekerjasama untuk mengumpulkan, mengelola, ya, menyimpan, dan menyabarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. ya, dan mendukung operasional organisasi. Jadi ya, sebagai apa yang sudah dikatakan sama dengan yang digambar untuk organisasi. Dari organisasi ini nanti akan menjadi evaluasi bagi organisasi tersebut sebagai manajemen departemen. Jadi pengaturan terhadap usaha. Dari file-file yang banyak nanti akan menjadi evaluasi untuk pengembangan data yang kemudian kita lihat gambar berikut, data non-performance trend bisnis. Jadi empat gambar ini ada yang bisa menjelaskan? Kayaknya Regina bisa menjelaskan. Coba Nana Regina bisa menjelaskan. Yang kita lihat dari gambar yang ini. Itu gambar apa? Di mana Bapak itu sebagai bosnya, kemudian ada sekretarisnya yang sedang menyerahkan laporan hasil evaluasi terhadap perusahaannya. Dan intinya adalah data on performance, menyatakan data ini siap digunakan. Kemudian ini data yang terbaru, bisnis for cash. Nah, inilah sekarang cash atau era bisnis yang sekarang. Sehingga nanti dikumpulin hasil itu terdapat dari hasil rapat, kemudian dari mendapat akurasi faktual informasi, kemudian ada fasilitas yang disediakan. Nah, ini akan tersedia jika
empat variabel ini bisa atau tersedia dalam sebuah sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita simpulkan ada beberapa dari terminologi frase. Yang pertama, kegiatan yang sistem informasi manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dan usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi dengan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian dari James Alter dalam bukunya, yaitu intinya adalah mengkombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Bagaimana sistem informasi manajemen yang baik? Dikatakan baik jika menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya sistem informasi manajemen akan hemat biaya jika sistem informasi manajemen sendiri dikerjakan dengan baik. Jadi efeknya dari sistem informasi manajemen yang harusnya dikerjakan dengan berbuat, misalnya dikerjakan dengan pegawai yang ratusan, bisa digunakan dikerjakan oleh beberapa teknologi saja. Misalnya yang harus ketik, dan juga bisa ketik. Sekarang sudah bisa malah di copy dan diolah. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jelas? Oke, kalau gitu saya mau untuk minggu depan ya. Minggu depan silakan. Ini tugas individu mengidentifikasi sistem informasi manajemen yang dilakukan pada orang. Kemudian berilah pendapat dan ide yang sudah diamati. Jadi kalian ke pemerintahan, lihat sistem informasi yang ada sekarang yang digunakan apa, kalian berikan komentar, kemudian berikan ide yang terbaru seperti apa demi perkembangan pemerintahan tersebut. Tugasnya jelas. Kalau gitu saya mau bagi kelompoknya mungkin kita bagi saja sesuai urutan bangkunya saja ya. Ada setiap 4 orang nanti diskusi pemerintahan masalah tentang pemerintahan kantor mana ya, kantor provinsi misalnya, atau apa terserah, saya bebaskan. Yang penting jangan sama, yang boleh provinsi, boleh nanti dari PPK atau dari OJK, kantor apa saja. Yang penting itu kantor pemerintah. Kemudian boleh dari kantor kelurahan juga nggak apa-apa, asal itu ada teknologinya. Kalau ada teknologinya bisa. Dari sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup, 1000 langkah besar itu harus dimulai dengan langkah kecil. Jadi mulai dari 1 langkah. Kalau tidak ada 1 langkah, nggak ada tujuan berlangkah-langkah berikutnya. Jadi anak-anak sekalian,
melakukan sesuatu. Karena kalau nggak memulai pilihan kalian, kapan akan sampai? Karena nggak dimulai dalam satu. Itu kata filsuf dari Lao Tzu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.